sana kebetulan bapak sama ada salah satu perawat dari sama orang rumah, ada 3 orang yang temenin. Tadi pagi posisinya semua masih di rumah. Saya juga pas kebetulan lagi mau olahraga, mau sih benar-benar pas mau berangkat tiba-tiba ada telepon harus ke rumah sakit karena kondisinya tiba-tiba drop. Gak lama kemudian pas kita dikabarin mama udah wafat. Kenangan apa sih Bang? Wah banyak banget ya, bisa dibilang itu ibu kedua saya ya gitu. Terutama buat Usi yang lagi terpukul karena ibunya yang paling dia sayang. Usi kebetulan anak satu-satunya perempuan di rumah dan deket banget sama mama, sifatnya mirip sama mama dan banyak hal yang diturunkan dari mama ke Usi gitu. Kalau kenangan ya banyak banget. Ini jadi saya lama segala suaminya punya cerita Kadang-kadang cerita mungkin dari anak-anak jadi. Nah, waktu beliau kemarin kembali sadar itu bisa diajak ngobrol itu dia nggak minta apa-apa, cuma minta dibawa pulang sebenarnya. Dan Usi juga udah nyiapin salah satu kamar di rumah ini untuk ditempatkan buat mama gitu, plus dengan perawat udah dipikirin tempat tidurnya segala macam, dibersih lah segala macam. Ternyata ya takdir bilang berbeda. Kalau pesennya sih itu aja, dia nggak mau dimakami jauh-jauh dari adik usianya. Kebetulan 1,5 tahun yang lalu meninggal. Dan almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu alhamdulillah luar biasa. Mulai dari situ memang turunnya kondisinya mama dan susah buat move on-nya gitu. Karena mungkin beliau ngerasa sebagai orang tua, kenapa nggak saya dulu gitu, kenapa harus anak saya dulu yang diambil dan lain-lain. Makanya pesannya cuma itu doang. Pas beliau lagi sadar tuh kalau tiba-tiba mama meninggal, mama nggak pengen jauh-jauh dari kita. Makanya karena tadi kita ngecek di TPU-nya kondisinya tidak memungkinkan bersebelahan, jadi kita tanya mungkin nggak kalau misalnya jadi satu itu bapak yang pengen gitu, dan akhirnya saya lu tempat itu bapak sama. Saya juga kondisi sendiri sangat rapuh, apalagi tinggal. Ya Uci lumayan dekat sama mama dan menurut pengakuan Uci dulu zaman dia tadi syuting yang menerima mama, terus kuliah yang tersebut mama. Pokoknya memang semenjak saya berhubungan sama Uci aja saya bisa melihat kedekatan antara mama sama Uci ya. Kalau dikasih ini berhubungan sama aku rumah sakit. Oh iya, salah satu keahlian beliau yang kita nggak mungkin lupa sebagai anak-anaknya adalah kemampuan beliau di dapur ya. Uci itu bisa masak karena mama gitu. Semua resep-resep di rumah yang sampai hari ini kita makan sehari-hari itu banyak kan juga dikeluarkan dari Anak-anak tadi terpukul juga dong. Oh iya, Umi dia nyebutnya. Memang rata-rata emang dekat sama nenek dan mereka kan ngikutin juga perjalanan dari omanya sehat, bisa mampu mereka gendong mereka jalan bareng sampai akhirnya Uminya udah mulai sakit, udah mulai punya keterbatasan dan lain-lain. Anak-anak menyaksikan semua prosesnya, jadi waktu dikabarin juga berkasih. Sakitnya sendiri mungkin udah keluar masuk rumah sakit tuh. Udah beberapa kali, udah 4 tahun belakangan. Memang kategorinya emang sudah lumayan parah gitu, butuh penanganan khusus. Cuman kami sekeluarga bersyukurnya Umi punya kekuatan fisik dan kekuatan mental buat mikul itu selama 4 tahun. Orang dengan penyakit sama banyak yang nggak selama itu bertahan. Dan Umi bertahan 4 tahun demi orang-orang sekitarnya. Saya rasa itu sebuah kekuatan. Selama sendiri seperti apa? Ya itu ibu kedua saya ya, semenjak saya ngerantau, semenjak saya berhubungan dengan Uci, saya anggap dia ibu kedua saya. Dia yang
jadi panutan buat saya juga. Selain itu saya yang ada di Malang karena kami kan posisi berjauhan. Jadi pada apapun ya kadang-kadang kita melibatkan mama untuk setiap keputusan yang kita ambil. Nggak jarang kita sharing tentang apa yang kita hadapi dan bicara tentang beliau gitu. Sama-sama seperti saya yang ada di Malang. Usianya berapa Pak Dika? Kelahiran tahun 56. 78. 68. Ya, 68 kurang lebih. Ya, bulan Juni kemarin. Posisinya sedang di mana saat Di rumah sakit. Memang sudah sebulan ini masuk rumah sakit. saat itu lagi di mana? Saya di rumah. Jadi memang yang intens nemenin Umi di rumah sakit itu bapak. Karena memang beliau nggak bisa jauh-jauh dari bapak. Sementara kami anak-anaknya hanya sesekali untuk memutuskan menginap di sana karena kebetulan kami punya anak-anak yang harus kita urus. Jadi ya setiap hari biasanya